Baik, selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar? Sore, Pak. Sore, terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas untuk perancangan penguat. Jadi Anda sudah mendapat spesifikasi yang diharapkan. Dan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait perancangan penguat ini. Baik, kita lihat saya menggunakan PowerPoint untuk papan tulis saya. Baik. Pertama, kalau kita perhatikan pada sebuah amplifier kita menggunakan BJT, maka kita akan memerlukan rangkaian bias. Rangkaian bias yang paling yang baik adalah misalnya kita buat rangkaian seperti ini. Kenapa? Karena ini seperti yang sudah disampaikan di kuliah, tentunya rangkaian bias ini tidak terlalu terpengaruh oleh beta dan temperatur. Jadi ini rangkaian bias di mana kita punya R1, R2, RC, dan RE. Ya, jadi ini rangkaian bias yang baik bisa kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana merancang rangkaian bias seperti ini. Nah, bergantung pada nilai RC dan RE yang akan kita gunakan, ya. Kalau kita punya di sini VCC, ini ground, maka VC dan di sini VE untuk nilai DC-nya ini kita rancang untuk sekitar tidak harus persis ya. Jadi ini sekitar 2/3 VCC, sementara ini VE sekitar 1/3 VCC. Kalau kita menggunakan nilai RE yang cukup besar. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan R1 dan R2 untuk mengatur nilai resistansi yang lain. Nah, berikutnya kita melihat penguat-penguat ini berdasarkan perilakunya, ya. Ini tadi kita lihat common emitter. Kalau kita punya common emitter itu banyak jenisnya. Ya, yang paling pertama kita akan punya common emitter yang seperti ini, menggunakan bypass. Ini RE, maaf, RE, kemudian seperti ini V input sinyal kecilnya, V output, R1, R2, RC. Oke, ini CE, kapasitor bypass, ini C1, C2, kapasitor kopling. Nah, pada penguat seperti ini, kita akan melihat seperti ini. Yang pertama, kita akan melihat resistansi input ke sini, RIB, itu sama dengan RP. Coba kita perhatikan, ini ada CE, ini akan membuat RP atau sama dengan beta plus 1 RE. Kemudian VO per VI, AV not, ini berarti tanpa beban, sama dengan VO per VI, itu, maka ini sama dengan minus alpha RC per RE. Ini AV not-nya, kemudian R output-nya akan sama dengan RC. Kalau kita perhatikan seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa rangkaian seperti ini kita akan mempunyai AV not besar. Ya, penguatan ini penguatan besar. RO ya
boleh dikatakan besar juga, tapi tergantung nilai RC-nya, dan itu akan bergantung pada bias nanti juga. Kemudian RIB ini sedang. Oke. Kemudian kita bisa juga punya common emitter dengan RE. Jadi kalau kita gambarkan lagi, oh maaf sebentar. Nanti di sini RIN-nya akan sama dengan RIB paralel dengan R1 paralel dengan R2. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan kalau dengan RE? Ini ada dua struktur yang akan saya tunjukkan. Yang satu ini RC, ini C2, C1, R1, R2, RE. Ini dengan oke. Oke. Ini saya koreksi dulu. Nah, ini masih common emitter, tetapi kita lihat tanpa bypass di sini. Ya, RE-nya tanpa bypass. Nah, untuk RE tanpa bypass seperti ini, nanti kita akan punya di sini kita akan punya RIB. RIB-nya ini akan sama dengan beta plus 1 kali RE plus RE. Kemudian AV naught itu sama dengan minus alfa RC per RE plus RE. R out-nya tetap sama dengan RC. Ntar saya lupa di sini tulisannya VI, VO. Kemudian nanti RIN-nya ini sama dengan RIB paralel R1 paralel R2. Oke. Kemudian kita melihat berikutnya apa yang kita peroleh di sini. Alfeno ini sekarang cenderung sedang ke kecil. Ini sedang ke kecil. Ya, penguatannya ini akan mengecil dengan cara punya feedback seperti ini. RO tadi di sini dikatakan sedang besar. Ya, kemudian berikutnya RIN di sini sekarang RIB. RIB-nya di sini besar. Ya, kenapa? Kita lihat dia diperkalikan dengan beta plus 1. Nah, ini memberi keleluasaan range-nya. Nah, tetapi ada pilihan lain yang lebih membuat kita punya keleluasaan yang lebih luas lagi, yaitu dengan memberikan rangkaian seperti ini. Oke, di sini kita perhatikan rangkaian di sini sekarang saya punya RE, kemudian ada RE1 saya sebutnya, ya kenapa? Nanti RE DC itu sama dengan RE plus RE1.
Ini adalah ketika kita menggunakan ini untuk mencari DC. Ya, kita lihat menggunakan RE total ketika analisis DC-nya. Nah, di sini R1, ini R2, RC, VI, VO, CE, ini CC1, CC2. Untuk rangkaian ini kita akan mempunyai Avenot. Avenot itu tanpa beban. Nanti kalau pakai beban tinggal dikalikan dengan rangkaian pembagi beban sebetulnya, karena kita bisa modelkan sebagai rangkaian Thevenin ya. Avenotnya itu adalah minus alfa RC per RE plus RE. Perhatikan, kalau kita menggunakan RE total, jadi ini tadi kita ingat kalau ini keseluruhan RE total, ini menjadi kecil, ya. Tetap penguatannya kalau ini dengan cara seperti ini penguatannya masih bisa cukup besar. Jadi Avenot ini masih bisa sedang ke besar, ya. Ini sedang ke besar. Kemudian kalau kita lihat RIB-nya ke sini, RIB ini sama dengan beta plus 1 kali RE plus RE. Ya, jadi ini pun kita akan lihat, RO-nya tetap, RO-nya 9 RC, RO besar, ya. Kemudian RIB, ini kalau kita lihat, ini bisa sedang sampai besar, sedang ke besar atau tinggi. Jadi Anda punya pilihan dengan mekanisme menginsert resistor seperti ini. Jadi rangkaian awalnya bisa seperti ini. Mana tadi? Yang ini, ya. Oke, rangkaian awalnya seperti ini. Tetapi dengan mengatur RE-nya ini kita bisa mengatur gain dengan keleluasaan, ya. Nah, kemudian nanti mengatur resistansi, pemilihan resistansi R1, R2 akan menentukan resistansi input totalnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kalau kita mempunyai common kolektor. Common kolektor rangkaiannya adalah ini kita tidak menggunakan sumber arus, ya. Oke. Nah, common kolektor ini secara penguatan kita tahu ini mendekati 1. Nanti di sini jangan lupa ada RL. Ya, ini penguatan AV not itu akan sama dengan VI VO itu adalah RE paralel dengan RL. Maaf, kalau Avenot ini tanpa RL. RE dibagi RE plus RE. Oke, ini penguatan mendekati 1. Ya, atau sedikit kurang atau mendekati 1 gitu ya, Avenotnya. Kemudian kita lihat nanti berikutnya. Permisi Pak, mau bertanya. Ya. AVO itu kalau nggak salah VO perbandingan VO terhadap VI ya? Betul. VO per VI, tetapi kalau ada tulisan 0 ini berarti tidak tanpa beban. Kan kalau tanpa bebannya berarti kan ya itu
RE iya, tapi kenapa RE plus RE kecil gitu untuk VI-nya? Kenapa? Ya, Kalau sinyal kecilnya, kalau Anda gambarkan di sini model sinyal kecilnya, di sini kita punya RE, ya, ya Pak. gitu, ya betul. Oh iya ya. Membagi tegangan saja, Nah. oke. Oh oke. Berarti VI-nya itu yang VI-nya di sini. Oh, oke. Kasih Pak. Ya kalau Anda bicara VS, tentunya nanti di depan lagi ada RS, di sini adalah VS, gitu ya. Kalau AV not itu berarti beban terbuka. Tapi kalau AV itu ada beban RL-nya. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita mau melihat resistansi input. Ini yang tricky untuk common. Ini kalau kita punya RIB di sini, misalnya, ini RIB ini akan bergantung ada RE atau tidak, ada RO atau tidak. Karena kalau di sini ada RL, maka kalau kita lihat RIB ini adalah RE paralel RL ditambah RE dikali beta plus 1. Ini adalah resistansi inputnya. Ya. Nanti kalau dari sini tentunya RIB, RIN-nya akan sama dengan RIB paralel R1 paralel R2. Oke. Kemudian tadi yang saya belum lihat adalah RO. Ini kalau Anda perhatikan di buku teks, itu dibedakan antara RO dengan ROut di sini ya. RO. Oke. Karena definisi RO itu sebetulnya VS-nya dinolkan. Tapi kalau kita menggambarkannya seperti ini, kalau VI-nya dinolkan ini akan berbeda artinya. Ya. Jadi untuk tugas Anda cukup yang VI yang dinolkan saja lah ya. Jadi kalau VI-nya dinolkan, berarti ini dihubung singkatkan gitu. Ya. Maka RO ini adalah sama dengan RE RE paralel dengan RE ditambah R1 paralel R2 dibagi beta plus 1. Ini adalah R-out-nya kalau kita menggunakan konsep VI-nya yang dinolkan ya. Tapi kalau kita menggunakan konsep VS-nya yang dinolkan, dan itu mungkin yang akan Anda ukur, saya pakai warna yang berbeda, pakai warna coklat gitu ya. Yang ini VS, ini yang dinolkan, ya, RS. Perhatikan kita di sini nanti akan ada tambahan RS yang RS yang diparalelkan di sini, tambah RS paralel, ya. Karena kalau dinolkan nanti resistor yang paralel ditambah dengan RS. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, apa yang kita lihat untuk rangkaian ini, AV not itu kecil ya, kecil ini kurang dari 1. Kemudian R-out ini kecil. Ya, ini kecil. Kalau kita mencari resistansi output kecil itu biasanya menggunakan common collector seperti ini, atau RO atau R-out
Rin. Nah, Rin ini tergantung dari RL-nya ya. Tergantung dari RL-nya. Ini bisa kecil dan sedang. Sedang dan besar. Sedang sampai besar. Oke. Kemudian terakhir kita akan lihat penguat common base. Untuk common base ini RE, kemudian CI, CC1, CC2, VO, R1, R2, RC. Oke. Kemudian ini saya kasih bypass CB. Avenot ini sama dengan ini positif, dia adalah alpha RC per RE. Ya, jadi kita lihat ini avenotnya alpha RC per RE. Ini berarti ini besar. Ya. Kemudian R-out-nya sama dengan RC. Ini juga besar, tergantung RC-nya pilihan kita untuk biasnya. Kemudian berikutnya Rin. Rin-nya ini adalah RE, ini kecil. Ya. Ini maaf, RE paralel RE. Paralel dengan RE. Ini gambar paralel. Ini kecil. Oke. Jadi ini kita bisa pilih besarannya seperti itu. Nah, alternatif untuk memberikan keleluasaan perancangan, kita juga bisa mengatur dengan memberikan RE seperti pada rangkaian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita berikan di sini RE, kita tulis RE1 gitu ya. Nanti RE sama dengan RE1 plus RE ini akan kita gunakan untuk menghitung bias DC ya. Ini untuk bias DC-nya kita menghitungnya seperti itu. Oke. Nah, untuk rangkaian ini kita lihat nanti Avenot itu akan sama dengan negatif alpha RC dibagi. Nah, ini pembaginya adalah sebentar, saya tadi ada yang salah. Ini salah, yang ini maaf. RE paralel RE yang ini. Maaf. Oke. Kalau yang ini RE plus RE paralel dengan RE1. Itu. Ya, ini memberi keleluasaan kita mengatur penguatan dengan cara mengatur RE seperti ini. Dan juga mengatur resistansi input. Resistansi inputnya ini akan sama dengan RE plus RE. Kemudian kalau resistansi outputnya tetap sama dengan RC. Nah, perhatikan kita memulai dengan rangkaian yang
kita atur biasnya seperti ini, ya. Tetapi kita untuk mengatur resistansi emitornya, kita bisa gunakan pengaturan resistansi emitor ini untuk mengendalikan besaran penguatan dan resistansi input ini. Ini kalau kita bisa pecah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu keuntungan rangkaian ini adalah kalau kita perhatikan RIB seperti ini, ya, kalau saya menggunakan besaran kira-kira seperti ini, ya, jadi saya tambahkan di bawah saja. Ini. Saya maaf. Jadi kalau misalnya saya menggunakan rangkaian bias seperti ini, tadi saya memilih di sini sekitar 2/3 VCC, ya, maka dan ini 1/3 VCC sekitar itu, maka RC itu kira-kira sama dengan RE. Ini akan memberikan, kalau kita lihat nanti, resistansi input ke sini yang akan sangat besar nanti kalau kita lihat RIB. Kalau kita hanya melakukan seperti ini, ya, coba kita lihat di sini. Saya akan melihat ini tanpa bypass seperti itu, maka saya akan punya RIB itu sama dengan RE plus RE sinya kecil kali beta plus 1. Ini akan sangat besar. Oke. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, ini penguatannya kita lihat tadi penguatannya AV0 itu kira-kira, ini kira-kira saja, ya akan kira-kira sama dengan negatif RC per RE, kira-kira sebetulnya di bawahnya RE-nya plus RE gitu ya. Maka ini Anda akan punya penguatan kecil, ya, tapi RIB besar, ini kecil, kemudian RO-nya tetap sama dengan RC. Nah, di sini kita mempunyai kemudahan nanti kalau mencari RIN-nya. Kenapa? RIN itu akan mendekati, kalau ini besar, mendekati R1 paralel R2. Sehingga mencari nilai R1 R2-nya itu menjadi lebih mudah. Mengapa? Karena nanti RC, kalau Anda perhatikan di sini, ya, arus IC itu saya pakai warna ini I, ini kira-kira akan kira-kira sama dengan I juga, kira-kira ya, kira-kira sama dengan I, walaupun tidak persis sama. Kemudian di sini I per beta kira-kira saja,
ya, tidak terlalu persis hitungannya, maka saya bisa menghitung mencari nilai I tersebut nanti dengan menggunakan ini rangkaian Theveninnya, VCC kali R2 per R1 plus R2, ini kemudian R1 paralel R2, oke. Kemudian saya punya oke, maaf, ini R1 per R2 bagi beta plus 1, kemudian nanti ada 0,7 volt, itu VBE, kemudian terakhir sini adalah RE. Ya. Nah, ini arus I-nya. Oke. Jadi nanti I-nya itu bisa dihitung dengan rangkaian di sebelah kiri ini untuk mencari, dari sini kita bisa mencari nilai R1 dan R2-nya. Ya. Ini mencari R1 dan R2-nya. Tentunya dari mana I-nya? Ya, I-nya adalah I-nya bisa kita gunakan ketika mencari nilai RE kita. Ya, RE itu adalah VT per I. Ini kira-kira semua ya, nggak persis angkanya. Jadi karena nanti hitungan detailnya akan berbeda. Jadi ini kita bisa lakukan perhitungan seperti itu untuk mencari R1 R2-nya gitu ya. Nah, R1 R2 ini dalam desain artinya pilih nanti akan kita akan Anda perhatikan ini ada satu persamaan dengan dua variabel R1 R2 ya. Di sebelah kiri ini artinya R1 dan R2 itu bisa kita pilih nilai salah satu nilainya dipilih. Nah, bagaimana memilihnya? Memilihnya adalah ketika kita menentukan R-in ini. Jadi R1 R2 ini salah satu dipilih, tapi ini memberikan satu persamaan, yang ini memberikan satu persamaan lagi. Gitu ya, kalau kita lihat seperti itu. Nah, tapi ini ketika menggunakan RE ya. Nah, yang tadi rangkaian DC-nya untuk yang satunya lagi rangkaian DC itu nggak beda, ya. Tetapi nanti resistansi input dan penguatan yang berbeda. Jadi kalau Anda menghitung rangkaian yang seperti ini tadi, ya, biasnya nggak berubah ini, ya. Ini tadi, ini keseluruhan RE, ya, ini ada RE dan RE1, ya. Ini bias nggak berubah, tetapi kita lihat bahwa rangkaian ini memberi keleluasaan mengatur AV0 dan mengatur RIB. Oke. Ini kalau kita menggunakan rangkaian seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan tentang analisis rangkaian untuk melihat nanti dari situ kita akan mencari dari rangkaian-rangkaian ini, yang pertama kali kita lakukan adalah dari spesifikasi, ya. Jadi spesifikasi, maka kita lihat R input, AV, dan R output itu ini apa gitu ya. Oke. Kalau kita di sini besar, sedang, kecil, kalau kita R-in kecil, maka ini adalah common base. Kalau R-in besar,
ini common emitter, ini CB dengan RE, ini akan sangat besar, atau dengan RE ya, dengan RE atau RE, atau RE, oke. Kalau yang sedang, ya ini gini aja lah, CB plus RE gitu. Oke. Kalau AV besar, ini adalah ini CE, maaf. CE. Ini CB. AV kecil ini adalah CE plus RE atau CC, ya. Kemudian R out yang besar itu CB, CE, yang kecil itu CC, ini R out yang sedang, ini bisa common collector juga bisa. AV yang sedang, ini adalah CE plus RE. Nah, jadi kita memilih arsitekturnya apa? Ya, jadi yang untuk cocok kita. Kadang kita tidak bisa memenuhi dengan satu transistor. Kalau tidak bisa satu transistor, bisa kita pilih misalnya, kalau Rin besar, berarti saya katakanlah AV besar, kemudian R out besar misalnya. Maka saya bisa memilih Rin besar itu dengan common emitter plus RE. Tapi ini akan berakibat gain kecil. Ya. Nah, oleh karena itu nanti bisa saya sambung dengan common emitter dengan common base misalnya. Ya. Maka kita akan mempunyai solusi untuk keadaan seperti ini. Gitu. Ini contoh ya. Kemudian alternatif lain, misalnya ini urutannya loncat-loncat, mohon maaf. Nanti saya susunkan. Misalnya Rin kecil, kemudian R out kecil, tapi AV besar. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Rin kecil ini berarti common base. Ya, common base akan memberikan AV besar. Oke. Tetapi R out-nya besar. Berarti saya harus sambungkan dengan tambahkan common collector, ya, sehingga nanti R out-nya menjadi kecil. Oke. Jadi ini contoh bermain dengan memilih arsitektur mana yang akan kita gunakan sehingga rangkaian kita akan mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Pak izin bertanya. Silakan Julianto. Di beberapa rangkaian yang tadi Bapak jelasin itu ada 2/3 VCC itu datang dari mana, Pak? Oke, baik, saya share screen lagi. Maaf. Jadi tadi digambarkan kira-kira ini dipilih 2/3 VCC, ini 1/3 VCC ya, begitu ya? Nah iya Pak, itu datang 2/3 dari mana? Ini perkiraan begini, kalau ini DC, ini kasar saja ya sebetulnya, ini nanti swing ke atas sampai dengan VCC. Oke? Swing ke bawah sampai dengan tidak persis 1/3 VCC, tapi lebih besar sedikit dari 1/3 VCC. Kira-kira. Nangkep nggak? Apakah selain 2/3 itu bisa Pak? Apakah harus 2/3? Ini perkiraan. Ya boleh nggak 2/3, cuma ini akan memberikan titik kerja yang boleh dikatakan mudah menghitungnya, ya. Jadi jangan lupa ya, ketika kita menggambar titik kerja gitu ya, kita kan ingin titik kerja yang tengah gitu. Jadi naik ke saturasi dengan ke cut off-nya itu kira-kira seimbang gitu. Ya. Nah, baik, terima kasih Pak. Paham. Oke. Jadi ini kira-kira saja ya. Karena nanti gini, ya, kalau ini nanti dikasih kapasitor kan sebetulnya ini lebih tidak persis sampai ke 1/3 ini, karena ini nanti di short AC-nya ke bawah jadi 0. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini perkiraan saja. Oke. Bisa ditangkap ya, Julianto ya? Bisa Pak. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Pak, izin nanya. Oke, silakan Karma. Mungkin ini kayak, jadi maksudnya di yang tadi arsitekturnya digabung itu, jadi maksudnya kayak dipasang secara seri gitu penguatnya? Cascade, bukan seri. Oh. Jadi, kalau seri itu artinya lain. Anda ingat ketika belajar kuliah two-port network, kalau seri itu kok sangat kacau tuh kalau seri. Jadi kalau misalnya saya punya misalnya seperti ini. VCC, katakanlah outputnya saya ambil di sini. Ini adalah common apa ini? Common kolektor ya di sebelah kiri. Kemudian di kanan ini adalah common emitter. Oke. Ini contoh saja. Ya, common emitternya nanti Anda bisa berkreasi untuk mengatur, misalnya untuk gain tinggi seperti ini, ya. Untuk gain tinggi, untuk resistansi input yang tinggi, resistansi input di sini mau tinggi, ya dibuka seperti itu, ya kita berkreasi gitu. Ini contoh saja. Gitu Karma, bisa dilihat?
Iya, Pak. Oh, sama mungkin satu lagi maksud kayak patokan besar kecil sedangnya itu kayak mungkin skalanya gimana ya? Kamu coba rasakan saja sih sebetulnya ya. Kalau kita bicara arus sekitar, kamu VCC-nya berapa? Katakanlah 9 volt gitu ya, misalnya ya. Oke, kalau R sampai 20 kiloan, itu R besar itu. Ya, puluhan kilo itu besar. Ya. Kalau kecil itu puluhan ohm itu kecil. Ratusan ohm sampai ohm kecil itu bisa sedang. Jadi 1 kilo ohm itu bisa sedang, bisa kecil ya. Tapi kalau 10 kilo itu besar. Kira-kira seperti itu. Oke, baiklah, Pak. Terima kasih. Tapi itu nanti akan bergantung pada arus bias Anda juga soalnya. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita tutup saja pertemuan hari ini. Mohon maaf, kondisi kesehatan saya kurang baik. Saya baru selesai isolasi mandiri COVID, tapi kemudian saya terganggu mah saya. Jadi kondisi saya tidak terlalu baik saat ini. Baik, kita ketemu lagi hari Kamis yang akan datang. Selamat sore. Sore, terima kasih. Sore, terima kasih banyak.